Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septi Puspitasari, NIM T 2017-1285. Nah, di sini saya mau memaparkan hasil penelitian tindakan kelas kemarin karena sekarang masih pandemi COVID-19 ini, dan saya diberi tugas oleh dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Hartono MPD. Terima kasih atas waktu untuk yang diberikan Bapak kepada kami. Di sini saya akan memaparkan tentang kemarin saya meneliti tentang meningkatkan hasil belajar siswa dalam pengaruh pembelajaran fikih menggunakan media internet terhadap anak sekolah selama COVID-19 pada siswa kelas 8 di MTS Miftahul Huda, Kecamatan Muncar. Nah, di sini saya menjalankan penelitian ini di area rumah saya. Di sini saya karena masih ada dengan adanya pandemi ini, karena sekolah semua melakukan metode daring. Jadi saya langsung ke rumah Bapak Lutfi beliau selaku guru fikih di MTS Miftahul Huda, dan saya langsung bersilaturahmi dengan Bapak Lutfi tersebut dan juga menanyakan tentang bagaimana hasil peningkatan belajar siswa selama di rumah. Nah, langsung saja di sini saya yang pertama itu tentang latar belakang dalam proposal saya, yaitu seperti ini. Bisa dibaca. Nah, latar belakang masalah itu dengan adanya virus COVID-19, pembelajaran di seluruh Indonesia ini harus melakukan karantina sendiri atau belajar di rumah atau di rumah saja. Jadi semua siswa maupun guru harap melakukan pembelajaran menggunakan metode daring. Bisa juga menggunakan link yang sudah dipersiapkan oleh sekolah, juga bisa belajar melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi dalam latar belakang masalah ini sudah jelas, saya itu akan menjelaskan tentang adanya virus COVID-19 selama proses pembelajaran di rumah. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Bisa dibaca di sini. Rumusan masalah itu bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 8 pada pelajaran fikih dengan menggunakan sistem daring melalui media internet di MTS Miftahul Huda, Muncar. Jadi di dalam rumusan masalah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 8 di MTS Miftahul Huda selama pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini kajian teori itu bisa menjelaskan tentang pengertian belajar, pengertian pembelajaran COVID-19, terus media internet, metode daring. Nah, di sini yang pertama itu pengertian belajar. Apa sih pengertian belajar itu? Bisa dibaca di sini. Jadi, di sini diterangkan menurut Lidgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, pengertian pembelajaran fikih. Nah, apa sih pengertian pembelajaran fikih itu? Jadi di sini ada dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran dan pengertian fikih. Jadi pengertian belajar itu di sini tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pembelajaran dan belajar itu masih menjadi satu, tidak bisa dipisah, tidak bisa dipecah belah. Nah, terus sedangkan yang fikih, jadi menurut istilah itu fikih yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafsil. Jadi yang dijadikan satu, berarti pembelajaran fikih itu kita belajar mengenai tentang ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara. Jadi pembelajaran fikih itu seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu sistem daring. Apa sih sistem daring itu? Sistem daring, moda daring atau moda dalam jaringan adalah program guru pembelajar
pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan bisa teknologi komputer dan jaringan dipahami internet. PPT sebelah saya. Nah, di sini program guru pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Jadi, pembelajaran menggunakan media jaringan dan jaringan internet. Jadi bisa juga belajar menggunakan secara langsung. Kalau di sini karena masih adanya pandemi kayak gini, jadi dalam sekolah Miftahul Huda ini menggunakan jaringan internet atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu media internet. Apa sih internet itu? Semua pasti paham apa itu internet. Jadi di sini internet merupakan sebuah jaringan global yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Maaf. Jadi media internet ini seluruh dunia itu sudah menggunakan jaringan internet. Jaringan internet ini sangat luas dan sangat luas untuk dijangkau kalangan semua, muda-mudi, tua, semua bisa menggunakan media internet. Selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Seperti ini. Nah, yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang dalam bahasa Inggris biasa disebut Classroom Action Research atau CAR adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Jadi desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang kedua yaitu setting penelitian. Di sini ada setting penelitian itu banyak melalui tempat penelitian, waktu penelitian, dan lain-lain. Nah, di sini setting penelitian yaitu yang pertama tempat penelitian. Jadi, tempat penelitian saat saya melakukan penelitian itu dilaksanakan di MTS Miftahul Ulum pada siswa kelas 8 semester genap dengan melalui wawancara di rumah salah satu guru fikih yaitu Bapak Lutfi Hakim SPD. Nah, selama pandemi ini saya melakukan saya melakukan wawancara di rumah Bapak Lutfi. Nah, di sini saya itu kebetulan tidak jauh dari rumah saya, jadi sekalian saya silaturahmi kepada Bapak Lutfi dan sekalian saya mau tanya-tanya gimana sih pembelajaran di MTS Miftahul Huda kelas 8 ini selama selama pandemi ini. Nah, jadi tempat pelaksanaannya wawancara yaitu di rumah Bapak Lutfi Hakim. Dan yang kedua yaitu waktu penelitian. Kapan sih saya melakukan penelitian itu? Nah, di sini sudah dijelaskan di PowerPoint ini. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada jam 9 sampai selesai pelaksanaan cuma 2 hari. Sebenarnya kurang. Selama 2 hari ini sebenarnya kurang untuk menanya-nanya tentang yang saya teliti karena sekarang kan social distancing, jadi tidak terlalu setiap hari tidak bisa mengunjungi kediaman Bapak Lutfi Hakim. Dan yang ketiga, siklus penelitian. Siklus penelitian seperti ini. Dan selanjutnya yaitu subjek penelitian. Nah, di sini dalam penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, di sini subjek penelitian itu adalah siswa kelas 8 yang terdiri dari 17 siswa dengan komposisi perempuan 2 dan laki-laki 15. Karena yang saya teliti ini termasuk sekolah yang di desa, yang pelosok, makanya murid jumlahnya cuma 17 siswa. Nah, di sini kok bisa saya meneliti 17 siswa tersebut padahal masa pandemi ini semua siswa ada di rumah. Karena di sini sebelumnya nanti saya jelaskan lagi di dalam
kemarin saya itu dikasih lihat grup WA-nya Bapak Lutfi sama kelas 8. Jadi saya itu dikasih lihat siswanya sebanyak segini, terus perempuan 2, yang 15 laki-laki. Jadi di situ kebanyakan laki-lakinya. Karena apa? Karena kemarin saat waktu masuk pendaftaran itu di sana menggunakan sistem zona. Jadi di sana itu banyak sekolah kayak apa ya? Jaraknya itu terlalu dekat. Jadi semua kan memilih. Jadi di dalam MTS Miftahul Huda ini saat pendaftaran cuma ada 15 siswi. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber data. Nah, di sini sumber data saya menggunakan siswa dan guru. Kenapa siswa dan guru? Karena kalau siswa itu saya untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan sistem daring, yaitu menggunakan di grup WA. Dan yang kedua yaitu guru, untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran dengan menggunakan sistem daring dan hasil belajar serta aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi saya juga melihat guru, gimana guru itu melaksanakan pembelajaran di dalam grup WA tersebut. Jadi kan ada tuh kayak chat-chat, ada komunikasi di dalam grup itu, jadi dari guru maupun murid. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Yang nomor 5. Nah, nomor 5 yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu saya menggunakan tes, dan yang kedua itu menggunakan wawancara. Jadi di sini tidak menggunakan observasi. Jadi observasinya itu cuma yaitu datang ke rumah Bapak Lutfi Hakim selaku guru fikih di kelas 8 di MTS Miftahul Huda. Jadi dan tesnya itu bisa berupa saat Bapak Lutfi mengasih pelajaran kepada siswa-siswinya tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis data, bisa data kuantitatif dan kualitatif. Dan selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian dan pembahasan ini ada siklus, yang namanya siklus. Yang pertama itu ada siklus 1 dan nanti juga ada siklus 2. Yang siklus 1 di sini ada perencanaan. Jadi yang pertama itu siklus pertama tentang perencanaan. Jadi setiap kegiatan membutuhkan perencanaan. Begitu juga dalam penelitian ini dilakukan beberapa perencanaan, yaitu menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus 1. Yaitu yang pertama, karena saya cuma 2 hari ke rumah Bapak Lutfi, jadi menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus itu yang pertama 17 April 2020. Menentukan metode pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, pelaksanaan tindakan siklus 1. Jadi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 April di kelas 8. Jadi sebelumnya itu saya sudah konfirmasi kepada Bapak Lutfi, bisa melalui chat WA atau telepon seperti itu. Dan yang ketiga yaitu refleksi. Nah, di sini yang selanjutnya siklus 2. Jadi siklus 2 itu juga sama, yang pertama yaitu perencanaan, dan yang kedua pelaksanaan tindakan siklus 2, yang ketiga refleksi. Nah, perencanaan yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 masih terdapat kekurangan. Jadi kemarin itu sebelumnya pada tahap siklus 1 saya juga melihat proses pembelajaran di dalam grup WA tersebut. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus selanjutnya. Pelaksanaan tindakan siklus 2 yaitu saya baca, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 April 2020 di kelas 8 dengan jumlah siswa 17 anak.
Pada tahap ini dilakukan tindakan penelitian sebagai guru dan juga bertindak sebagai pengamat. Adapun proses pembelajaran mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus 1 sehingga kesalahan dan kekurangan pada siklus 1 tidak terulang lagi pada siklus 2. Pengamatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Nah, jadi di dalam siklus 1 kemarin masih banyak kekurangan saat belajar mengajar di dalam grup WA tersebut. Nah, terus perlu kita refleksi lagi di dalam siklus 2. Semoga siklus 2 ini berjalan dengan lancar dan tidak mengulangi kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 1. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik pada saat proses pembelajaran melalui media daring. Dan yang selanjutnya terakhir tentang pembahasan penelitian. Jadi pembahasan penelitian itu ada siklus 1. Yang pertama hasil penelitian siklus 1 untuk meningkatkan hasil belajar fikih selama metode pembelajaran daring di kelas 8 di sekolah MTS Miftahul Huda Muncar masih belum sempurna. Nah, karena dalam siklus 1 kita kan masih proses penelitian awal yang siklus 1 itu masih belum sebaik siklus 2. Dan di sini ada beberapa hal yang menyebabkan, yaitu yang pertama, siswa kurang termotivasi untuk belajar fikih menggunakan metode pembelajaran daring dan siswa masih banyak yang tidak aktif di kelas dengan adanya alasan tertentu. Nah, di sini karena kenapa siswa kurang termotivasi, karena kadang juga terkendala dengan masalah sinyal, masalah internet, dan juga guru saya lihat di situ tidak terlalu mengasih motivasi kepada peserta didik, dan juga siswa masih banyak yang tidak aktif, kurang aktif maksud saya. Karena apa? Karena kalau memakai media internet atau menggunakan media daring ini, kebanyakan ada yang tidak mempunyai handphone, juga ada cuma sebagian, dan itu pun bisa melihat tugas itu sama dengan melihat di temannya, karena juga banyak sekumpulan satu rumah itu juga teman-temannya berdempetan rumahnya, jadi yang tidak ada HP itu katanya melihat di temannya gitu. Jadi kekurangan di dalam grup WA itu juga sinyal, juga kendala, dan juga ada yang tidak mempunyai handphone. Dan jadi yang kedua, yaitu pada siklus 2 ini pengamatan yang diperoleh adalah siswa sudah termotivasi oleh guru dengan menggunakan daring dan juga mengenai alasan tertentu sudah bisa diatasi dengan baik. Keaktifan dalam belajar siswa sudah dapat berperan aktif sebagaimana biasa, dan siswa dituntut aktif semua dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, hasil dari siklus 1 lebih rendah dibanding hasil siklus 2. Dengan demikian, hasil dari siklus 2 sangat memuaskan dan siswa berperan aktif dengan rata pada saat proses pembelajaran. Jadi dalam siklus 2 ini sudah sangat berubah presentasinya, dan yang tidak aktif kemarin bisa lebih aktif, dan juga guru juga sudah mengasih motivasi pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Dan yaitu kesimpulan bisa dibaca di sini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian saya kemarin, untuk mengenai siklus 1 masih kurang aktif siswanya, dan gurunya masih kurang aktif juga di sosial media di itu. Dan alhamdulillah yang kedua sudah insya Allah semua aktif sampai sekarang, semoga, karena sekarang sudah mulai ujian. Terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga
Mohon maaf untuk perkataan saya yang kurang enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.